Hai guys, perkenalkan nama aku Nadia Aprilia Tarigan dengan NPM 222951083 dari Fakultas Farmasi Universitas Cut Nyak di Medan. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai aspek CDOB, yaitu organisasi, manajemen, dan personalia. Baiklah, video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen regulasi PBF. Dengan demikian, inilah presentasi saya. Baiklah, kita mulai presentasinya. Yang pertama itu adalah pengertian CDOB. CDOB adalah cara distribusi obat yang baik. Itu adalah pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa distribusi obat dilakukan dengan cara yang baik, benar, aman, dan sesuai dengan standar. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu yang baik, serta distribusi obat dan atau bahan obat yang benar sangat bergantung pada personil yang menjalankannya. Harus ada personil dan cukup dan kompeten untuk melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab fasilitas distribusi. Tanggung jawab masing-masing personil harus memahami prinsip CDOB dan harus menerima pelatihan dasar maupun pelatihan lanjutan yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai organisasi dalam CDOB. Dalam cara distribusi obat yang baik atau CDOB, organisasi menunjuk pada struktur, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas dalam suatu perusahaan distribusi obat. Organisasi yang baik dalam CDOB bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek distribusi obat dilakukan sesuai dengan standar mutu dan peraturan yang jelas. Berikut aku akan menjelaskan prinsip-prinsip organisasi di dalam CDOB. Yang pertama itu ada struktur organisasi jelas. Harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, terutama terkait dengan pengelolaan mutu dan distribusi obat. Yang kedua itu ada personel kompeten. Setiap individu yang terlibat dalam distribusi obat harus memiliki kualifikasi dan keahlian yang sesuai. Yang ketiga ada penanggung jawab mutu atau PJM. Harus ada personal yang bertanggung jawab terhadap implementasi dan pengawasan mutu dalam distribusi obat. Yang keempat ada dokumentasi dan pengawasan. Semua aktivitas distribusi harus terdokumentasi dengan baik untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen dalam CDOB. Yang pertama, komitmen manajemen. Pihak manajemen harus berkomitmen untuk menerapkan dan mematuhi pedoman CDOB termasuk alokasi sumber daya yang memadai. Yang kedua, sistem mutu. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan mutu, prosedur operasional standar atau SOP, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Yang ketiga, penanggung jawab mutu atau PJM. Harus ada individu atau tim yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap CDOB. Keempat, pelatihan dan kompetensi. Manajemen wajib memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam distribusi obat memiliki kompetensi dan pelatihan yang sesuai. Yang kelima, audit dan evaluasi berkala. Untuk menjamin kepatuhan terhadap CDOB, manajemen harus melakukan audit internal dan menindaklanjuti hasil evaluasi guna meningkatkan sistem distribusi. Yang keenam, pengelolaan risiko. Manajemen harus mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi mutu obat selama proses distribusi. Selanjutnya, prinsip-prinsip personalia dalam CDOB. Yang pertama, ada kompetensi dan kualifikasi. Setiap personel yang bekerja dalam distribusi obat harus memiliki kualifikasi, keterampilan, dan pelatihan yang sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, ada penanggung jawab mutu atau PJM. PJM bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan mutu dalam distribusi obat. Harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan memahami regulasi CDOB. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Personalia harus mendapatkan pelatihan rutin mengenai CDOB, sistem mutu, serta prosedur operasional standar atau SOP. Pelatihan terus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan CDOB. Yang keempat, ada tanggung jawab yang jelas. Setiap individu harus memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas dan memahami peran serta tanggung jawabnya dalam sistem distribusi obat. Yang kelima, kepatuhan terhadap SOP. Personalia wajib bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga mutu, keamanan, dan efektivitas obat selama distribusi. Baiklah, setelah itu kita akan membahas hal-hal penting dalam aspek CDOB seperti judul kita, organisasi, manajemen, dan personalia. Yang pertama itu ada organisasi dan manajemen. Hal pentingnya yang pertama, harus ada struktur organisasi untuk setiap bagian yang dilengkapi dengan bahan organisasi yang jelas. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab harus didefinisikan secara jelas dan dipahami oleh personil yang bersangkutan serta dijabarkan dalam rangkaian tugas. Yang ketiga, personil yang bertanggung jawab dalam kegiatan manajerial teknis harus memiliki kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyusun, mempertahankan,
mengidentifikasi, dan memperbaiki penyimpanan sistem mutu. Aspek penting yang kedua itu ada penanggung jawab. Yang pertama, penanggung jawab harus seorang apoteker yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan bahwa fasilitas distribusi telah menerapkan CDOB dan memenuhi pelayanan publik. Yang ketiga, penanggung jawab mempunyai uraian tugas yang harus memuat kewenangan dalam hal pengambilan keputusan serta dengan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, personil lainnya. Harus diperhatikan tersedianya personil yang kompeten dalam jumlah yang memadai di tiap kegiatan yang dilakukan di rantai distribusi untuk memastikan bahwa distribusi obat dan atau bahan obat tetap terjaga. Yang keempat, ada higienis. Personil yang terkait dengan distribusi obat dan atau bahan obat harus memakai pakaian yang sesuai untuk kegiatan yang dilakukan. Dilarang menyimpan makanan, minuman atau rokok dan obat untuk penggunaan pribadi di area penyimpanan. Lalu, harus tersedia prosedur tertulis yang berkaitan dengan higienis personil yang relevan dengan kegiatan mencakup kesehatan, higienis, dan pakaian kerja. Lalu ada yang terakhir, harus tersedia ketentuan perusahaan atau codes of practice yang mengatur hak dan kewajiban personil termasuk namun tidak terbatas pada pemberian sanksi kepada personil yang melakukan penyimpanan distribusi. Yang kelima ada pelatihan. Isinya yang pertama, semua personil harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam CDOB dengan mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensi sebelum memulai tugas, berdasarkan suatu proses tertulis dan sesuai dengan program pelatihan termasuk keselamatan kerja. Yang kedua, harus diberikan pelatihan khusus kepada personil yang menangani obat dan atau bahan obat yang memerlukan persyaratan penanganan yang lebih ketat, seperti obat dan bahan obat berbahaya, radioaktif, narkotika, psikotropika, rentan untuk disalahgunakan, dan sensitif terhadap suhu. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan dari aspek CDOB yaitu organisasi, manajemen, dan personalia. Kesimpulannya, cara distribusi obat yang baik atau CDOB bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang didistribusikan tetap terjaga mutu, keamanan, dan khasiat hingga ke tangan konsumen. 3 aspek penting dalam penerapan CDOB adalah organisasi, manajemen, dan personalia yang saling berhubungan dalam menjaga sistem distribusi obat yang efisien dan sesuai regulasi. Dengan organisasi yang terstruktur, sistem manajemen yang kuat, dan personal yang kompeten, distribusi obat dapat berjalan dengan efektif, aman, dan sesuai standar CDOB. Ketiga aspek ini harus diterapkan secara terpadu untuk memastikan bahwa obat yang beredar tetap bermutu tinggi, tidak tercemar, dan sesuai peraturan yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi yang saya jelaskan mengenai aspek CDOB yaitu organisasi, manajemen, dan personalia. Semoga presentasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, see you next video guys. Bye bye.